Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya Pendeta GKP Resort Padang Bulan 1 Medan. Nyatakan kepada kita semua bahwa gereja kita akan segera membuka untuk peribadahan sebagaimana biasanya dengan jadwal-jadwal yang telah ada. Oleh karena itu, jemaat kami harapkan sudah membawa masker dari rumah dan mengenakannya secara sempurna. Oleh karena itu, bagi jemaat yang sudah rindu bertemu, maka harapan kami tidak bersalaman dulu atau berpelukan, tetapi setiap jemaat yang datang, maka di gerbang gereja kita sudah ada tersedia termogan, maka jemaat yang datang akan dideteksi suhu badan masing-masing dengan harapan bahwa suhu Bapak Ibu dan Saudara adalah di bawah 37 derajat Celcius, dan apabila terdapat 37 derajat Celcius, 5, maka harapan kami berjiwa besar belum dapat bergabung beribadah. Setelah saudara masuk, di gereja kita sudah disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Nah, silakan dicuci tangannya, dan sudah tersedia sabun cuci tangan. Dan ini harus kita kerjakan bersama, menghindari carrier yang akan terjadi. Apabila sudah selesai cuci tangan, maka di depan pintu gereja sudah disediakan hand sanitizer. Silahkan untuk memakai atau mengenakan hand sanitizer ke tangannya masing-masing dengan cara yang dianjurkan oleh tim kesehatan. Setelah tangannya dikenakan hand sanitizer, maka kertas acara sudah disediakan di meja. Saudara mengambilnya, dan di dalam gereja ada aturan tentang social distancing dengan jarak masing-masing. Warga jemaat yang terkasih, setelah jemaat mengambil kertas acara di pintu, kami persilahkan untuk masuk ke dalam dan mengikuti aturan yang telah dipersiapkan gereja, yaitu untuk menduduki tempat yang disediakan. Kami mengaturkan tempat duduk bagi warga jemaat 2 orang 1 bangku. Lalu diselang-selingi dengan 1 bangku yang kosong, dan bangku berikutnya diisi 2 orang, dan itu semua berlanjut sampai ke belakang. Dan setelah semua memenuhi gereja, warga jemaat yang lain nanti akan kami persilahkan untuk mengambil tempat di luar. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sebagai panduan untuk mengikuti ibadah yang akan segera kita mulai. Oleh karena itu, atas nama seluruh pelayan GKP Jemaat Padang Bulan mengucapkan
Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Salam. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu kelima setelah Trinitatis hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami dapat melawan hawa nafsu kami, dan agar kami merindukan yang ada di sorga. Berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya, dan kami menerima mahkota kehidupan daripada-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 224 ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Marilah kita baca secara responsorial. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan masih memberi napas kehidupan bagi kita. Marilah kita gunakan hari ini untuk melihat sejenak segala perbuatan kita yang telah mendudukakan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita ke hadapan Tuhan, datang untuk memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada ibadah kita hari ini yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Agar tidak
Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah pada ibadah Minggu hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Salam Mamanginang dan saudara sekalian, minggu depan tanggal 19 Juli 2020 gereja kita resmi terbuka untuk peribadahan seperti biasanya dengan jadwal yang diatur sebagaimana biasa. Kiranya semua jemaat yang datang nantinya akan tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti arahan dari petugas dan pelayan gereja
sebelum memasuki ruang ibadah. Mohon maaf apabila jemaat tidak yakin akan kondisi kesehatannya, biarlah mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Begitu juga bagi para lansia. Demikian juga anak-anak kami sekolah minggu, mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah saja. Sejak pandemik hadir, yakni melalui COVID-19 di dunia, kita semua mengalami ketergangguan dalam semua aspek. Dan yang paling menggelitik, unsur psikis yang saling menghakimi, yang mengikuti protokol kesehatan menghakimi yang tidak melakukannya. Di sosmed bertaburan opini-opini sekitar pandangan COVID-19 serta pencegahannya. Bertaburan juga hoaks-hoaks tentang korban COVID-19 agar menjadi ketakutan yang mencekam. Tetapi dalam minggu ini kita diarahkan untuk menjadi murid Yesus yang siap mengikutinya dan tidak saling menghakimi. Menurut nas kita saat ini, bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam mencela orang lain, sebab kita sendiri pun perlu mengingat diri kita sendiri. Pada awal nas kita, yakni di ayat 37-38 dikatakan, kita diperintahkan supaya jangan menghakimi, sebab dengan demikian kamu pun tidak akan dihakimi. Oleh karena itu janganlah kamu menghukum orang lain, sebab dengan demikian kamu pun tidak akan dihukum. Suka memberi akan memperoleh kemurahan. Memberi bukan sekadar tentang materi, tetapi juga tentang pengampunan yang diberikan. Menurut ajaran Yesus, kedua unsur di atas, tidak menghakimi dan suka memberi, adalah dua hal menjadikan kualitas kemanusiaan yang baik. Sehingga Yesus melanjutkan kembali tentang hubungan kita dengan orang lain. Seandainya kita buta, bagaimana kita menuntun orang lain? Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Dapatkah orang buta menuntun orang buta yang lain ke jalan yang benar? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Yesus menegaskan bahwa kebutaan rohani kita tidak dapat menghasilkan apa-apa kecuali kebinasaan. Untuk itu kita harus tetap setia untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap saat, sehingga mata rohani kita semakin dicelikkan oleh Tuhan. Ada kemungkinan besar bahwa siapapun dapat mempelajari ajaran Yesus, bahkan disebut telah tamat dari pelajaran yang diterima. Akan tetapi Yesus mengingatkan, sekalipun sudah tamat, tidak akan pernah melampaui gurunya. Paling tidak akan sama. Sama bukan setara. Sama di sini memiliki arti dapat menjadi guru atau pengajar. Tetapi Yesus menekankan, menjadi guru itu bukan dititik beratkan pada ilmu itu, tetapi pada praktik dari ilmu itu, di mana seorang guru telah teruji melalui perbuatannya. Misalnya, jika ilmu yang diajarkan tentang moral, maka sang guru telah teruji dalam hal moral itu, dan inilah yang dikatakan keteladanan. Perlu diperhatikan juga, ajaran yang diajarkan Yesus sekali-kali tidak menjanjikan kehormatan atau kesenangan dunia, atau menginginkan kemewahan dan kebesaran dunia, atau mempergunakan kuasanya untuk hal-hal duniawi. Dalam akhir nas ini, Yesus mengingatkan bahwa orang yang menegur dan memperbaiki orang lain harus memastikan bahwa mereka sendiri tidak terikat atau terjebak dengan kemunafikan. Orang yang tidak menyadari kesalahannya sendiri biasanya suka mencela kesalahan orang lain. Sungguh menggelikan bila ada yang begitu cepat melihat kesalahan kecil dalam diri orang lain seperti selumbar di mata, sementara mereka sendiri sama sekali tidak menyadari balok di dalam mata mereka. Kata Yunaninya selumbar yaitu karfos, artinya tampuk, tangkai atau ranting yang kecil dan kering, serpihan jerami yang kecil, atau bahkan sehelai rambut atau bulu yang mungkin terbang ke mata. Secara kiasan kata itu dipakai Yesus untuk mengartikan kesalahan yang kecil.
Yesus membuat perbandingan yang luar biasa antara selumbar dengan balok. Sebenarnya tidak ada lagi kemiripan dalam perbandingan itu. Keduanya sangat berbeda jauh. Namun itulah yang dilakukan orang yang munafik. Sebenarnya dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, sama sekali tidak layak membantu mengubah hidup orang lain. Bagaimana mungkin dapat menawarkan bantuan kepada saudaranya untuk mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matanya, sedangkan diri sendiri mempunyai balok di dalam mata sendiri dan tidak mengeluhkannya? Membantu untuk mengeluarkan selumbar di mata saudara kita adalah pekerjaan yang baik, tetapi mustahil itu bisa dilakukan oleh orang yang masih memiliki balok di matanya sendiri. Para pemimpin gereja sering mengingatkan bahwa khotbah yang hidup itu dalam bahasa Batak disebut jamita nama ngulu, adalah khotbah melalui perilaku, perbuatan sehari-hari. Dan kepada para pengkhotbah diingatkan, lakukanlah khotbahmu dan orang lain juga akan mengikutimu. Oleh karena itu mari kita tetap belajar untuk membangun kepribadian yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, senantiasa dapat merubah hidup kita melalui permohonan kita kepadanya. Mohon kekuatan untuk dapat tetap setia berjalan pada jalan Tuhan. Seperti nas minggu yang lalu, bahwa kita dipersiapkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang senantiasa hingga sampai saat ini sungguh memelihara jemaat Tuhan. Nas ini mengingatkan kami, Engkau sekaligus yang mengasihi kami, untuk setiap orang memiliki perubahan secara khusus, mengikut Engkau untuk merubah diri sendiri. Dan Engkau sedang memberangkatkan kami menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami menuntun karena kami melihat jalan yang terang itu. Biarlah kami mengajar, mendidik, oleh karena kami juga dikenyangkan oleh didikan-Mu. Karena kami, Engkau berikan kekuatan untuk sanggup melakukannya, menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, jikalau minggu yang akan datang, gereja-Mu sudah terbuka untuk bersama-sama umat-Mu beribadah. Biarlah setiap orang yang terpanggil untuk datang tetap memelihara aturan-aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana kami akan tinggal di dalam damai sejahtera, berlaku seperti yang sudah diarahkan baik oleh pemerintah, baik juga oleh kesehatan. Biarlah nama-Mu tetap kami muliakan, sekalipun sedang ada perubahan di new normal nantinya. Dalam kasih Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende 464 ayat 1. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.